Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyu Ahmadi. Kita akan melanjutkan latihan tes substantif penguasaan konten pedagogik umum. Ya, indikator 11 sampai 15. Indikator 11 kompetensinya ialah menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Capaian pembelajarannya ialah melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan untuk indikator esensialnya ialah dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek sikap. Oke, kita ke contoh soalnya ya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu apakah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, ataukah E. Penilaian diri. Ya, apa jawaban teman-teman? Oke, kita akan masuk ke pembahasannya teman-teman. Kita akan bahas dari kelima option ini. Pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau sering juga kita sebut ya sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Nah, instrumen yang dapat digunakan ya teman-teman untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini ialah antara lain daftar checklist, catatan anekdot atau narasi, dan skala penilaian ya, atau rating scale. Oke, kita ke penilaian proyek atau project assessment, ya, adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok ya. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Ya, oke ya. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok ya. Oke ya. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan ya. Oke, kita ke penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu ya. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama antara peserta didik dan guru ya. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan ya. Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut ini, yaitu kesesuaian saling percaya antara pendidik dan peserta didik, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan milik bersama antara pendidik, guru, dan peserta didik ya, penilaian proses dan hasil. Ya. Oke, kita ke pertanyaan terbuka. Penilaian otentik juga dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca materi pelajaran ya, kemudian merespon pertanyaan terbuka. Penilaian ini lebih difokuskan terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi daripada seberapa banyak peserta didik memanggil kembali apa yang telah diajarkan ya. Pertanyaan terbuka harus dibatasi supaya jawabannya tidak terlalu luas dan bermakna sesuai dengan tujuannya. Ya, kita ke penilaian diri. Penilaian diri atau self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Dalam proses penilaian diri bukan berarti tugas pendidik untuk menilai dilimpahkan kepada peserta didik ya, tetapi dan terbebas dari kegiatan melakukan penilaian.
Dengan penilaian diri diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian yang telah dilakukan pendidik. Ya, dari kelima opsi pilihan tadi teman-teman sudah jelas ya jawabannya. Ya, jawabannya adalah penilaian kinerja. Ya. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya, ya. Oke. Kemudian kita masuk ke indikator 12. Kompetensinya menilai dan mengevaluasi pembelajaran, dan indikator esensialnya ialah dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik atau holistik terhadap aspek pengetahuan, ya. Oke, pertanyaannya kita masuk ke contoh soalnya. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, dan E. Penilaian diri. Ya, berdasarkan dari pembahasan soal sebelumnya tadi, teman-teman saya yakin juga sudah tahu ya jawabannya, tetapi sebagai pembahasan tambahan di video sebelumnya, di soal sebelumnya itu tidak ada penilaian jurnal. Jadi kita bahas dulu ya tentang penilaian jurnal. Ya. Oke. Penilaian jurnal atau jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya, perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik tertentu, atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat siswa. Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Ya, jadi jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. Oke ya, kita lihat tadi pertanyaannya. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, ya. Jelas ya jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah penilaian proyek, ya. Oke, clear ya? Jadi kita masuk ke indikator ke-13. Kompetensinya tetap sama ya, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Sedangkan indikator esensialnya ialah dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik, holistik terhadap aspek keterampilan. Oke, kita ke contoh soalnya teman-teman. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Nah, instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu ya, apakah A. Daftar cek atau checklist, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, atau E. Jawaban bebas. Ya. Mudah ya teman-teman? Ya, soal ke-13 ini akan tidak kita bahas di video ini, maka untuk jawaban teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nah, oke. Kita ke indikator ke-14. Kompetensinya tetap sama ya, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Sedangkan untuk indikator esensialnya ialah melalui paparan kasus, peserta dapat menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Oke, kita ke contoh soalnya. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu ya, apakah A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, atau E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Ya. Jawaban teman-teman apa? Oke, kita masuk ke pembahasan ya.
Analisis secara teoritis adalah telaah soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa ya. Secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal sebagai berikut ya. Pertama, butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Nah, hanya ada satu jawaban yang benar, pengecoh homogen dan berfungsi ya. Oke, jadi dari pembahasan ini kita telah tahu jawabannya. Jawabannya adalah A ya. Soal harus sesuai dengan indikator. Ya. Oke, kita ke indikator ke-15. Kompetensinya tetap sama, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Capaian pembelajarannya ialah menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan untuk indikator esensialnya ialah melalui paparan kasus, peserta dapat menentukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Ya, oke. Ya, kita ke contoh soalnya ya. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar ya. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru ya, kecuali ya. Apakah A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, atau E. Menyusun laporan hasil penilaian. Ya, kita akan masuk ke pembahasan. Hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KMM atau KKM maksud saya, ketuntasan belajar minimal atau KBM, dan peserta didik yang belum mencapai KKM atau KBM perlu ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial dan pengayaan bagi peserta didik yang telah melampaui KKM atau KBM. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik juga digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi peserta didik yang dituangkan dalam rapor. Ya, dalam rapor. Oke. Hasil penilaian merupakan cerminan prestasi dan tingkah laku peserta didik selama melakukan kegiatan belajar. Dengan melihat hasil akhir peserta, keterangan yang ada, peserta didik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, ya, sehingga dia dapat memperbaiki sikap dalam pembelajaran selanjutnya ya. Bagi pendidik, hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan cerminan prestasi dan kondisi yang dapat dicapainya dalam mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dirancang di dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Oleh karena itu, hasil penilaian yang diperoleh peserta didik menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran yang disusunnya sekaligus mencari upaya untuk meningkatkan keprofesionalannya ya teman-teman. Oke. Selain itu, pendidik bertanggung jawab pula untuk memperbaiki prestasi peserta didik ya, yang belum berhasil melalui program perbaikan atau remediasi. Bagi peserta didik yang sudah mencapai batas maksimum, pendidik dapat memberi program pengayaan dengan tujuan mengembangkan prestasinya. Hal yang tidak boleh dilakukan atau hal yang tidak boleh dilupakan dalam pemanfaatan hasil penilaian peserta didik adalah untuk menyusun laporan hasil penilaian sebagai fungsi administrasi. Ya, jadi pada soal ke-15 ini ya teman-teman, clear ya jawabannya? Ya. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali, ya, kecualinya apa? Ya, clear ya, memperbaiki program pembelajaran tadi sudah dibahas. Menyelenggarakan program remedial dan pengayaan juga sudah. Menyusun laporan hasil penelitian iya, dan yang tidak ialah yang kecuali ya adalah D, mengadministrasikan hasil penilaian. Oke, jadi itulah tadi teman-teman latihan soal untuk indikator ke-11 sampai indikator ke-15. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.